Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang istimewa ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami memahami firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul Mengenang Kesalahan dan Bimbingan Tuhan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Lukas 24 ayat yang ke-21. William Miller dan rekan-rekan seimannya jelas telah salah dalam beberapa aspek penafsiran dan pemahaman mereka tentang Alkitab. Memang Yesus tidak kembali ke bumi pada tanggal 22 Oktober 1844 atau mendekati tahun 1840-an. Pertanyaan yang perlu ditanyakan adalah, mungkinkah Tuhan memimpin gerakan yang mengecewakan itu? Kita dapat menemukan jawaban terbaiknya dalam Perjanjian Baru. Di sana kita melihat para murid berulang kali salah menafsirkan perkataan Kristus mengenai penyalipannya di masa mendatang serta sifat kerajaannya. Baru setelah kebangkitannya mereka mulai memahami apa yang Yesus ingin ajarkan kepada mereka. Tetapi karena mereka tidak memiliki telinga untuk mendengar, maka mereka harus mengalami kekecewaan yang menghancurkan, yang mengguncang dasar-dasar kepercayaan mereka pada pimpinan Tuhan. Diperlukan pembelajaran lebih lanjut dan tambahan pengertian sebelum mereka dapat memahami apa yang telah terjadi kepada mereka. Situasinya adalah bahwa Tuhan telah memilih untuk bekerja melalui manusia dalam rencana keselamatan. Jadi, meskipun situasi duniawi itu dipimpin Tuhan, di samping unsur ilahi tetap saja mengandung unsur manusiawinya. Dan segala sesuatu yang menyangkut manusia itu terkontaminasi oleh kekeliruan. Begitulah sejarah panjang Tuhan yang berusaha bekerja di dalam dan melalui manusia di sepanjang sejarah. Lebih khusus lagi mengenai Millerisme, orang hanya dapat bertanya-tanya karena Miller percaya bahwa pembukaan nubuatan-nubuatan dari kitab kecil Daniel yang dinyatakan dalam Wahyu 10 sepertinya telah digenapi pada zamannya. Mengapa ia tidak membaca sisa dari pasal itu? Yaitu, jika ia percaya bahwa kitab itu telah dibuka dan pekabarannya manis di mulut, mengapa ia tidak memperhatikan bahwa itu akan terasa pahit di perut? Ayat 10. Dan bahwa gerakan lain akan muncul dari puing-puing kepahitan, satu gerakan dengan pesan mendunia untuk banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ayat 11. Logika Miller sendiri yang menuntunnya untuk melihat bahwa Tuhan telah meramalkan kekecewaan yang pahit, sama seperti Yesus telah meramalkan kekecewaan para muridnya. Sekali lagi, jika Miller dapat menyatakan bahwa ia menyampaikan pekabaran malaikat pertama, Wahyu 14 ayat 6 dan 7, dan banyak pengikutnya percaya bahwa mereka sedang menyampaikan pekabaran malaikat kedua ayat yang 8, mengapa mereka gagal memberi penekanan yang semestinya pada pekabaran malaikat ketiga ayat 9 sampai 12? Ketiganya secara bertahap mengarah pada kedatangan Kristus yang kedua yang digambarkan dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Tuhan telah memilih untuk menggunakan manusia yang tidak sempurna dalam misinya di bumi, dan kekeliruan manusia menyebabkan hal-hal menyedihkan terjadi. Kabar baiknya adalah bahwa Dia terus bekerja bersama kita meskipun kita memiliki kelemahan. Untuk itu, kita dapat memuji Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Dengan penuh ucapan syukur kami menghampiri takhta kasih karunia-Mu. Kami boleh menerima berkat hari ini oleh karena berkat yang Engkau siapkan bagi kami. Kami akan melakukan karya kami hari ini. Kami mohon petunjuk sorga, kami mohon pimpinan sorga, kami mohon kekuatan sorga mengurapi kami, agar semua yang akan kami lakukan hari ini berhasil. Tantangan demi tantangan kami yakini ada di hadapan kami.
namun kami terlalu yakin ketika kami datang serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar untuk semua masalah, pergumulan, tantangan yang kami hadapi. Kami akan lewati dengan sukacita, dengan kemenangan yang Tuhan akan anugerahkan kepada kami. Berkati semua anak Tuhan yang mendengarkan channel ini dimanapun mereka berada. Biarlah perlindungan sorga menjadi bagian mereka, kekuatan iman mereka tetap miliki, dan mereka tetap menjadi umat Tuhan yang setia di dalam menyampaikan kabar selamat kepada dunia ini. Ini doa hamba-Mu, mohon berkat-Mu dalam nama Yesus. Amin.